balik lagi di channel kesayangan kita, Felix Farm ya. Tuh. Kita lagi jemur santai Om. Nah, sambil jemur santai kita bercerita sedikit tentang konsumen saya dulu di 2019. Saya ceritakan sekarang, beliau itu seorang juragan sapi. Nah, ya juragan sapi kalau nggak salah tuh. Sambil ada domba juga kalau nggak salah. Nah, beliau itu berhenti dari sapi dan domba itu di tahun 2018. Nah, kenapa Om? Saya bilang ya karena keuntungannya ternyata lebih besar kenari. Loh kok bisa? Kan secara nilai juga jauh. Sapi-sapi itu kan bisa sampai puluhan juta, kayak 20 juta, 50 juta, bahkan mungkin ada yang 100 juta. Ini kan kenari paling mahal juga waktu itu di ya 10 juta lah, itu Yorkshire Grade A yang Champion Land mungkinnya 10 juta jantan ya. Atau ya rata-rata waktu itu harga 2019 tuh 6-7 jutaan ya, saya masih ingat. Nah di situ beliau ini beralih ke kenari dan ternyata beliau itu ada beberapa concern di kenari. Nah concernnya apa? Ada yang memang diperuntukkan ke lapang, ada juga diperuntukkan untuk breeding, ada diperuntukkan juga untuk trading beliau tuh. Jadi ada 3 ya, kontes, terus breeding ya ternak, atau satu lagi jual beli. Nah, beliau tuh sudah berjalan dan alhamdulillah beliau tuh lebih merasakan keuntungan dari kenari katanya. Nah, semua sapinya dijual, semua dombanya dijual. Tapi kalau domba itu kalau nggak salah domba itu jadinya marok-marok. Nah, sapi juga jadi marok-marok, enggak dia ternak sendiri. Berhenti itu dalam artian dia nggak ngurus di kandang sendiri, tapi akhirnya diparo-paroin. Nah, maksudnya gitu Om, bukan berhenti total ya. Nah, kenapa Om? Ya, kalau kenari kan dia secara nilai, dia sampai hitungannya gini Om. Setahun dia dari Yorkshire-nya aja nyetak YSL, dia tuh bisa sampai 40 ekoran. Sekarang bayangin 40 ekor ya dikali minimal 3,5 juta waktu itu. Karena YSL waktu itu masih di harga 4 jutaan lah. Minimal 3,5 lah, pukul rata 40 ekor itu udah berapa? Dari YSL doang, belum dari F1, F2, F3, hybrid segala macem ya. Itu belum dari tradingnya, belum dari jual burung kontesnya yang menjulang tinggi ya. Seperti itu Om. Cuman ya pasti beliau punya modal besar. Saya tanya lagi, ya alasan pastinya kenapa Om selain dari keuntungan? Kata beliau kalau sapi AKB ya, anak buah ABK sorry. Anak buah kandangnya itu harus sekitar 3 orang beliau tuh. Nah sedangkan kenari dia cuma butuh 1 ABK anak buah kandang ya untuk ngurus semua kenarinya. Satu lagi mungkin itu mah joki mah beda lagi ya. Kalau joki kan itu kita nggak gaji dia. Nah, dia dapat untung dari hadiah dari kemenangan kenari. Setelah itu trofi sama sertifikatnya diambil sama pemilik ya, kali-kali kasih bonus lah buat beli pakannya atau perawatannya dikit gitu Om ya. Tuh sini kamu ngapain tuh dia diam-diam ke situ, lama-lama keburung tuh ya gitu Om ya. Jadi ternyata beliau cuma butuh 1 ABK, 1 anak buah kandang untuk ngurusin semua kenarinya, itu termasuk penjualan segala macem ya. Jadi beliau turun sendiri dan dia lebih banyak waktu untuk keluarga katanya dia ya, nggak terlalu capek juga bantuin ngarit gitu. Nah selain itu beliau itu katanya ABK-nya cuma butuh 1 dan nggak perlu ngarit. Jadi hujan nggak usah repot-repot ngarit. Kadang kan mau hujan mau badai mau apapun dia harus hari itu keluar ngarit sama ABK-nya tuh. Nah ini enggak sekarang mah ya, mau hujan mau gimana pun pakan kenari ada di dalam rumah dan nggak usah ngarit lagi karena semuanya di sistem marok itu bagi hasil sama petani ya. Jadi beliau udah lepaskan itu kandangnya kosong, akhirnya dikepetanikan semua sapi-sapinya tuh. Kalau nggak salah sapinya sekitar 20-30 ekor tuh beliau tuh. Nah seperti itu Om ya. Jadi beliau itu berpikiran bahwasanya kenari lebih menguntungkan karena dari breedingnya aja itu dia setahun bisa berapa kali kan ya, bisa sampai 4 kali ya, 4 kalian lah, 4 kalian bisa tuh kenari breeding itu dari 1 betina loh. Terus juga perawatan juga nggak serepot
sapi katanya tuh. Ya saya cuma menyampaikan ceritanya ya, seperti itu Om. Ya, bahkan beliau itu dari Kenari itu bisa bikinin rumah untuk ibu mertuanya, mengumrohkan orang tuanya dan istri-istrinya dan anak-anaknya. Itu yang beliau ceritakan ke saya waktu itu. Jadi buat teman-teman, ini Kenari ini bukan cuman buat bisnis sampingan ya. Kalau teman-teman mau berpikir besar, saya dari 2000 berapa ya? 2014 sampai hari ini. Memang sampingan itu Felix Sam itu dari 2014 sampai 2016. 2018 sampai 2025 nih, saya hidup cuman dari Kenari. Saya udah stop kerja dari 2018. Dan itu semua saya dari Kenari. Dan dari Kenari saya alhamdulillah udah punya banyak lah ya. Bisa bantu keluarga, segala macam. Punya rumah, punya tanah, punya aset-aset yang lain ya. Nggak ngerepotin keluarga. Terus juga bukan ngerepotin keluarga, malah saya bantu keluarga besar saya. Banyak yang saya capai ya. Jadi saya pengen ngasih tahu dari cerita ini adalah teman-teman, untuk bisnis Kenari itu sebenarnya bisa nopang hidup teman-teman dan keluarga besar bahkan ya, bukan hanya menjadi opsi untuk bisnis sampingan. Ini bisa banget, bisa banget, recommended banget untuk menjadi bisnis utama dalam hidup ya, seperti itu Om. Karena ya tadi seperti yang diceritakan oleh ya, seperti yang diceritakan oleh teman saya, itu dari sapi beliau pindah ke nih kucing ini. Memang dia disayangin, tapi kalau ini dia bahaya banget ya. Tuh. Ya seperti itu Om. Jadi saya belajar juga dari teman-teman saya sesama pemain Kenari, itu dari Kenari itu bisa mencapai semua, nggak semua ya, sebagian besar cita-cita beliau yang beliau ceritakan kepada saya. Saya pun seperti itu. Zaman saya kerja gaji UMR 3 jutaan, itu saya udah seneng banget. Ya seneng banget Om, punya gaji 3 juta waktu itu. Bahkan gaji pertama saya plus UMR itu 2.500.000 tuh, 2000 berapa ya, 2013an kalau nggak salah tuh. Itu Om ya, saya udah seneng banget. Apalagi dikasih Kenari ini yang per bulan bisa sampai 10 juta ke atas ya, yang pasti ya. Ya, jadi teman-teman, saya cuma mau ngasih tahu bahwasanya kalau bisnis Kenari ini bukan hanya bisa dijadikan bisnis sampingan. Ini juga sangat-sangat bisa menjadi bisnis utama keluarga untuk penopang kehidupan, seperti itu ya. Tapi ya jangan ini aja pintunya. Kayak saya kan sekarang juga kan dari Kenari ini untuk harian ya. Tapi kalau untuk bisnis bulanan itu kita menanam sesuatu ya, seperti bawang atau apa, saya maro juga gitu ya. Itu untuk per 3 bulan, per 4 bulan itu kita dapat penghasilan dari bawang, dari engkol gitu kan. Itu per 3 bulan. Dari pertengah tahunan kita ada domba ya, dari tahunan kita ada sapi. Jadi memang kalau teman-teman mau hidup dari bisnis itu jangan bergantung dari satu bisnis. Nah ini yang harian nih harus sangat-sangat diprioritaskan. Nah setelah itu yang passive income, aset-aset seperti sapi dan domba juga harus dijalankan juga ya. Gitu Om ya. Itu Om, sedikit cerita dari teman saya, dan saya sedikit cerita juga itu di dalamnya dikit ya. bahwasanya aduh ini ya. Bahwasanya ini si Omet sama si Mamet saudara kandung tapi sering berantem gitu. Ya, bahwasanya bisnis Kenari itu sangat-sangat menjanjikan buat teman-teman yang memang suka dan menguasai. Silahkan kasih 70% aja. 70% energi teman-teman untuk mengelola bisnis ini, insya Allah ya maju dan bisa hidup ya, bisa hidup. Dan bukan cuma bisa hidup, tapi bisa berkembang, bisa maju juga
Ya, seperti itu Om untuk konten kali ini ya. Semoga ada yang bisa diambil ya konten dari konten Felix Om ini. Semoga ada yang bisa bisa diambil untuk kehidupan teman-teman dan semoga bisa bermanfaat pastinya ya. Gitu aja. Makasih banyak untuk waktunya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.